Maka sahabat kalau ditanya tentang apa pembuka pintu rizki, tobat. Tobat itu dari kata taba ya tubuh taubatan adalah kembali, adalah tarki kepada Allah. Karena secara tanajul kita berasal dari Allah, tobat itu adalah tarki, adalah kembali kepada Allah, sahabat. Maka sesungguhnya bagaimana adalah Al-Quran mengajarkan Nabi Sulaiman bisa memindahkan istana dengan hanya satu kedipan mata. Bagaimana Nabi Sulaiman bisa menarik rezeki Allah dunia ini adalah hanya dengan kedipan mata. Maka Abah bisa ajarkan pada kalian melihat tanah yang bagus, mobil yang bagus, apapun. Sebenarnya adalah ilmu Allah yang dahulu dan ilmu Allah yang sekarang. Cuma terkadang kita manusia sekarang keyakinannya sudah berkurang. Adalah karena itulah maka sebetulnya penghalangnya adalah kesyirikan. Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rijal, Assalamualaikum ya Miftahul Ghaib, Assalamualaikum ya Syahidi Abdul Qadir Ajalah Qaddas, Assalamualaikum wa mursiduna Syekh Ahmad Sahibul Wafat Ajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat dimanapun berada, sahabat Nusantara, sahabat MDNH, sahabat TKN, sahabat Nahdiyin dan sahabat PWI LS dimanapun berada, dan juga seluruh sahabat di seluruh wilayah Nusantara, Asia Tenggara, dan juga sahabat-sahabat Taiwan, Australia, Turki, dan juga beberapa negara lain. Pada malam hari ini ada waktu sekitar 30 menit ya, karena Abah sengaja awalkan live ini adalah karena singkat jawabannya adalah yang berkaitan dengan sekali lagi adalah untuk membukakan pintu rezeki sahabat ya. Maka di bulan Muharram ini adalah kata Abah juga usahakan adalah kita mandi tobat yang betul ya. Di bulan Muharram ini manfaatkan oleh kita adalah waktu yang tersisa adalah berusaha untuk tazkiyatun nufus, adalah mensucikan jiwa kita. Maka di bulan Muharram ini adalah marilah kita bebaskan adalah sebagaimana Nabi Ayub terbebas dari penyakit kulit, terbebas Nabi Yusuf keluar dari penjara, Nabi Ibrahim bebas dari Namrud ya dengan dibakar oleh api, dan bebaskan Nabi Nuh dari banjir, bebaskan Nabi Adam adalah dari iblis, dan bebaskan juga adalah baginda Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah dari Abu Jahal dan juga sahabat-sahabatnya. Maknanya sangat luas sahabat. Nah inilah sesungguhnya yang menjadikan penghalang daripada, kalau pertanyaan dari teman-teman hampir 40 pertanyaan dari 40 orang adalah nadanya sama, adalah memiliki masalah hutang, memiliki masalah kesulitan, dan ada kendala dalam seolah-olah bahwa pintu rezeki ini adalah tertutup ya sahabat. Abah sering bahas yang berkaitan dengan rezeki. Rezeki itu adalah merupakan takdir mu'allak, artinya yang bisa dirubah. Bahkan sebetulnya kalau sudah mengerti ilmunya, termasuk ada takdir mubarom sekalipun adalah bisa dirubah kalau oleh Allah. Tidak ada takdir yang tidak bisa dirubah kalau oleh Allah. Tetapi yang berkaitan dengan rezeki adalah termasuk dengan adalah takdir mu'allak. Artinya rezeki itu bisa dirubah oleh kita dengan sebuah proses ikhtiar yang benar.
dengan roja yang benar. Cuma bedakan antara roja dan toma. Banyak orang sekarang adalah dia roja, tetapi sebetulnya adalah memiliki makna adalah toma tadi semua. Sekarang ini bedakan antara umniyah dan roja, antara tamani ya kita dengan roja itu berbeda, sahabat. Maka di bulan Muharram ini adalah sesungguhnya adalah kesempatan kepada kita adalah untuk membuka segala persoalan berkaitan ilmu, berkaitan rezeki, berkaitan pemahaman, berkaitan perjalanan sebagai seorang salik, berkaitan perjalanan dalam kehidupan. Nah, Muharram inilah merupakan titik balik kepada kita adalah untuk mensucikan jiwa kita. Maka di bulan Muharram ini ada mandi yang harus khusus kita lakukan di bulan Muharram, tobat yang harus khusus yang kita lakukan di bulan Muharram. Ya, kalau bisa adalah dengan toharoh yang 4 adalah mandi untuk syirik pada jasadmu, syirik pada hatimu, dan syirik pada ruhmu. Maka karena itulah sesungguhnya adalah adzanbu adalah khirmanu rizki. Dosa adalah menghalangi daripada rizki. Adapun dosa yang paling besar kepada kita adalah syirik. Karena dosa sebesar apapun selama bukan syirik, Allah memaafkan, sahabat. Tetapi kalau dosa syirik, Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik pada dirimu. Maka marilah kita bebaskan daripada dosa syirik. Maka disinilah bulan Muharram kita adalah untuk melakukan perjalanan sebagaimana para anbiya, para rasul yang Allah memberikan tarbiyah kepada kita. Di bulan Muharram mereka bebas. Nabi Yusuf bebas dari penjara. Ya, ada makna syariat, ada makna hakikat. Syariatnya tentang Nabi Yusuf, hakikatnya kita, jiwa kita yang sedang terpenjara. Nabi Ayub di bulan Muharram terbebas dari penyakit kulit. Maka oleh karena itulah kita pun sahabat, secara syariatnya ada Nabi Ayub, tapi hakikatnya adalah kita. Marilah kita adalah bebaskan adalah dari penyakit kulit di bulan Muharram ini. Supaya kita bisa shofar, supaya kita terhindar daripada dosa yang kita adalah yang paling besar. Dosa yang harus kita bebaskan di bulan ini adalah karena dosa yang paling besar tentang syirik adalah karena kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni adalah dosa syirik. Maka di bulan ini mari kita luruskan, tauhidkan diri kita, kembalikan kepada Allah. Maka sahabat, kalau ditanya tentang apa pembuka pintu rizki, tobat. Tobat itu dari kata taba, ya tubuh taubatan adalah kembali, adalah tarki kepada Allah. Karena secara tanajul kita berasal dari Allah, tobat itu adalah tarki, adalah kembali kepada Allah, sahabat. Maka sesungguhnya bagaimana adalah Al-Quran mengajarkan Nabi Sulaiman bisa memindahkan istana dengan hanya satu kedipan mata. Bagaimana Nabi Sulaiman bisa menarik rezeki Allah dunia ini adalah hanya dengan kedipan mata. Maka Abah bisa ajarkan pada kalian melihat tanah yang bagus, mobil yang bagus, apapun. Sebenarnya adalah ilmu Allah yang dahulu dan ilmu Allah yang sekarang. Cuma terkadang kita manusia sekarang keyakinannya sudah berkurang. Adalah karena itulah maka sebetulnya penghalangnya adalah kesyirikan. Maka Allah mengingatkan kepada kita adalah paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalih wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kata Allah, siapa orang yang ingin liqa dengan Allah. Kata sahabat, siapapun kalian yang sudah liqa dengan Allah, maka pada dasarnya adalah rezeki itu adalah pada dasarnya Allah lah Ar-Razzaq. Bersama Allah Ar-Razzaq, sesungguhnya kalian akan mendapatkan apa yang sesungguhnya adalah sebagaimana udara ini. Sesungguhnya rizki juga adalah otomatis. Maka ada rizki madmun, ada rizki maksum, ada rizki mamluk, ada rizki mau'ud. Tetapi yang Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah rizki mau'ud. Rizki yang sekehendak Allah, rizki yang sekehendak kamu, dan rizki yang sekehendak Allah. Ya, sebenarnya adalah orang-orang dulu sudah memberikan contoh kepada kita. Dari mulai para anbiya, para syuhada, para aulia, dan mereka para sholihin. Termasuk juga adalah Umi Maryam, adalah ibunya Nabi Isa. Pada saat beliau ada di dalam mihrab, selalu rizki itu hadir, sahabat. Apapun yang beliau kehendaki. Kalau dulu ada kun fayakun, kenapa sekarang tidak? Allahnya Allah yang sama.
Cuma orang sekarang keyakinan yang sudah hilang pada Allah. Karena dia adalah tidak kenal dengan Allah. Hanya tahu nama Allah, hanya tahu nama Rasulullah, tapi tidak tahu kepada Allah dan Rasulullah. Dia buta pada Allah dan Rasulullah. Dan Allah sudah ingatkan, man kana fi hadil ama fahuwa fil akhirati ama wa dhallu sabila. Maka orang yang buta pada Allah dan Rasulullah, padahal segala apa yang ada pada dirimu itu adalah karena hadirnya Rasulullah. Itulah yang Abah ajarkan, la ilaha illallah Muhammad wujudullah. Maka pada dasarnya segala apa yang ada itu ada karena adanya Muhammad. Maka dalam hadis qudsi, laulaka lama khalaqtul aflak. Karena bukan karena engkau ya Muhammad, maka tidak akan ada bumi dan segala isinya. Karena memang bumi segala isinya yang disebut Muhammad, sahabat. Maka la ilaha illallah Muhammad wujudullah, la ilaha illallah Muhammad nur haqqullah, semuanya hanya nur Muhammad. Karena perwujudan daripada nurullah. Nur Muhammad, nurullah adalah satu, ahad. Seperti gula dan manis, ya sahabat. Maka pahami, la ilaha illallah Muhammad astagfirullah tuh. Hanya dengan Muhammad lah engkau adalah, engkau bagaimana engkau kembali adalah disucikan oleh Muhammad dari semua. Engkau Adam tapi disucikan oleh Muhammad untuk kembali pada Allah yang Maha Suci. Ya. Maka disinilah dikatakan la ilaha illallah Muhammad kun sholli ala Muhammad. Kunnya Allah, kunnya kamu. Pada saat kamu sudah menyadari sebenar-benarnya dirimu adalah Muhammad tadi semua. Ya. Maka bikana maka nabi yakunu mayakunu fawujudul, karena adanya Muhammad segala apa yang ada karena adanya Muhammad, dan segala apa yang belum ada akan ada karena adanya Muhammad. Nah inilah yang sebenarnya yang disebut tobat. Tobat itu taba ya tubuh taubatan, kembalikan. Sesungguhnya diri dohirmu adalah Muhammad dan diri batinmu adalah Allah, sahabat. Maka di bulan Muharram ini juga biasakan dengan merepatkan gigi, tekuk ke atas adalah usolli lam jalalah, ruhku ruh Allah, rahasiaku rahasia Allah, kedudukanku menghadap kiblat Baitullah, la ilaha illallah adalah batinku, Muhammadur Rasulullah adalah dohirku. Ya, maka dikatakan Ahmad nama batil, hilang aku ke dalam kosong, Ahmad nama batinku, Muhammad nama dohirku, hilanglah aku, lenyaplah aku. Nah ini cara tobat. Tobat tabaya tubuh taubatan. Lenyaplah aku, Allahu ruhun Muhammadun jasadun. Nah inilah kalau kita ingin kembali, karena tanpa adanya kau wujud Muhammad, la ilaha illallah kun sholli ala Muhammad. Maka dengan adanya Muhammad adalah segala yang perkara. Karena adanya segala apa yang sudah ada dalam wujud Muhammad, karena adanya Muhammad. Sementara Muhammad adalah dohirnya Allah, maka tidak pernah berpisah dengan batinnya, seperti manis dan gula, sahabat. Maka itulah sesungguhnya adalah konsep kepada kita, kenapa Al-Quran begitu banyak mengajarkan bagaimana cara menarik rezeki. Sebagaimana Siti Maryam, sebagaimana Nabi Sulaiman, sahabat. Adalah, pada saat kalian menghendaki sesuatu, misalnya kalian melewati showroom dan melihat mobil yang menarik menurut mata kalian, pandanglah adanya mobil itu adalah Allah, wujud, adanya, bukan mobil itu Allah, adanya mobil itu Allah. Dalam wujud Muhammad, maka wujud Muhammad itulah Muhammad. Yang ketiganya adalah bagaimana kamu lakukan, kau bisa melihat mobil itu adalah karena penglihatanmu, tapi dia adalah basirnya Muhammad dan basornya Allah. Tuh. Maka semuanya dengan Muhammad, tadi semua. Maka segalanya adalah, maka dikatakan inna a'tainakal kausar, sesungguhnya kalian bisa menikmati telaga kausar, telaga yang diberikan kepada Muhammad hari ini, saat ini. Tadi salatnya pasolli, solawatkan dengan tubuhmu Muhammad, pasolli, tapi solatkan adalah ruhmu. Maka zikir untuk ruhmu, solawat untuk jasadmu. Karena zikir la ilaha illallah adalah hakikat ruhmu. Allahu ruhun, Muhammadun jasadun. Muhammad adalah jasadmu. Inilah konsep yang sebetulnya diajarkan dari awal. Bahkan dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Nabi Ahmad, sahabat. Nah inilah sebetulnya konsep kun fayakun, konsep ilmu titikba, konsep adalah tadi. Ya, jadi kamu melihat sawah, yang kamu pertama lihat sawah itu adalah, adanya sawah itu adalah Allah. Ingat itu. Jadi jangan ragu lagi melihat sawah, melihat Allah. Sawah itu bukan Allah. Tapi adanya wujudnya sawah itulah Allah dalam wujud Muhammad. Maka berarti engkau melihat sawah itu melihat syahadat. La ilaha illallah
adalah pada batinnya sawah, Muhammadur Rasulullah pada wujudnya sawah. Begitu caranya sahabat, ya. Maka kalian bisa baca begitu tentang Raja Dzulqarnain dalam Quran. Ya, itu banyak kisah dalam Al-Quran sebetulnya. Ilmu-ilmu yang sebenarnya sudah Allah ajarkan. Cuma orang Islam kehilangan keyakinan. Bahkan inilah sekarang di akhir zaman kenapa orang Islam kesulitan. Maka kata Abah bahwa sekarang ini orang Islam sedang dihukum. Cuma orang Islam nggak sadar, sahabat. Bahkan orang Islam itu sekarang ini sedang terpuruk menjadi orang yang agama yang paling tidak bahagia. Agama yang paling miskin. Agama yang terus perang saudara. Sadarilah oleh kalian. Abah sedang berbicara ini bukan sedang menjelekkan Islam. Justru ingin mengajak kita ini adalah sekarang Islam ini sudah. Yang dulunya adalah Allah berfirman tentang umat yang terbaik. Tetapi sekarang adalah hanya merasa terbaik. Karena tadi punya penyakit kulit. Selalu mengkafirkan agama lain di luar dirimu. Inilah penyakit kulit. Ya. Maka marilah kita rubah Islam paradigmanya kembali. Lahirkan kembali. Sebagaimana Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Arabi. Kemudian juga sebagaimana adalah Ibnu Rus. Ada Syekh Botani. Bagaimana juga adalah para mereka adalah penemu-penemu di awal ada sebetulnya ulama-ulama Islam. Ahli ilmu falak, ahli matematika, ahli pertanian, ahli kimia, ahli kedokteran. Tapi hari ini justru Islam malah tidak berbuat apa-apa. Bahkan bahasanya adalah kita ini hanya sekarang itu garmen hanya tukang pasang kancing. Mobil hanya tukang cuci mobil. Tadi semua, ya. Tadi. Inilah yang sebetulnya kita ini merasa mulia. Merasa bahwa seolah-olah surga milik kalian. Inilah nggak sadar orang Islam sekarang ini adalah sudah menjadi iblis. Ana khairun minhu. Maka kafir. Inilah kebodohan. Justru hari ini Islam sedang tidak berbuat apa-apa. Kata Abah, kalau hari ini kiamat justru orang kita ini paling menderita dari semua, ya. Maka marilah kita tobat, dan Allah sudah mengingatkan kepada kita, wasyari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kamu mendapatkan ampunan pada Allah, tobat. Taba yatubu taubatan. Kembalilah kepada Allah. Tarki kembali pada Allah. Innalillah, secara tanajul kita datang, kita harus kembali kepada Allah secara tarki. Wa inna ilaihi roji'un. Tadi semua. Maka insya Allah seluruh dunia ini adalah, karena semua makhluk di dunia ini adalah innalillah. Dan segala yang innalillah, berarti segalanya milik Allah. Segalanya adalah sebetulnya perwujudan Allah. Maka bagaimana mungkin bahwa seluruhnya rizki ini ar-razaknya Allah. Sementara dunia ini, sawahnya, mobilnya hanya perwujudannya Allah. Bagaimana mereka akan ridho dikejar oleh kalian? Kalau kalian tidak mengerti Tuhannya itu sendiri. Maka marilah kita luruskan etikotnya adalah kembali pada Allah. Karena dunia ini akan mengejar kalian pada saat kalian adalah sudah taba yatubu taubatan. Tetapi manusia ini sekarang adalah hanya dikejarnya makhluk dan makhluk. Ibadahnya hanya makhluk. Maka setelah akhirat pun yang dicari makhluk. Akhirat itu makhluk. Dunia juga makhluk. Surga makhluk. Neraka makhluk. Tadi semua. Lailatul Qadar pun makhluk. Tadi semua. Tetapi kalian lupa kepada pemiliknya. Nah inilah konsep kesalahan yang sekarang yang Abah saksikan. Yang Abah melihat maka seperti Mark Zuckerberg, sahabat. Marilah kita luruskan hari ini. Marilah kita menjadi orang-orang yang baik, yang senantiasa adalah Islam mengajarkan berbagi, menyayangi, memaafkan, dan lain sebagainya. Maka apa namanya dikatakanlah bahwa yang harus dilakukan di bulan Muharram itu adalah mensucikan diri kita adalah dengan apa namanya dengan kalimatut taqwa, ya. Karena kalimatut taqwa adalah yang harus kita hidupkan di bulan Ramadan, apa namanya Muharram ini adalah seumpama kita menanam bibit tadi semua, ya. Kemudian beristighfarlah setelah itu. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Tuh. Kata Allah, istaghfiru rabbakum. Jadi beristighfarlah kepada Allah. Tapi istighfar itu adalah merupakan perhiasan bedaknya orang taubat.
Tapi sebenarnya yang diminta oleh Allah bukan istighfarnya, tapi taba ya tubuh taubatan, kembali. Kembalikan sebenar-benarnya diri kalian adalah tidak ada. Sebenar-benarnya yang ada hanya Allah. Maka tadi metodologi cara bagaimana Raja Zulkarnain, bagaimana cara Nabi Sulaiman, bagaimana cara Uwais Al-Qarni, bagaimana para cara mereka adalah menarik rizki Allah, bahkan menarik kekayaan yang ada di alam. Maka pandanglah segala sesuatu pada wujudnya. Wujudnya itu Allah. Ya. Segala sesuatu itu adalah kata Abah juga, Allah menjadikan segala sesuatu. Yang menjadikan segala sesuatu itulah yang menjadi sesuatu. Maka kalau kalian menghendaki segala sesuatu yang kalian lihat itu tanpa melihat wujudnya Allah, jadi bukan Allah sesuatu itu, tapi wujudnya segala sesuatu, adanya segala sesuatu itu adalah karena adanya Allah. Bahkan dalam hikam kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhaharu bi kulli syai'in, tadi wa huwa alladhi adharu li kulli syai'in wa huwa alladhi, bahkan bagaimana sesuatu itu Allah. Tapi bahkan kalau dipandang sebagai sesuatu, maka yang ada hanya sesuatu. Maka kullu syai'in halikun ila wajhahu, segala sesuatu itu tidak ada. Nah, inilah penyebab kalian tidak mendapatkan, karena sesuatu itu tidak ada. Pada saat kalian menghendaki sesuatu itu tapi nggak melihat Allah, maka sesuatu itu halikun, tidak ada. Maka disinilah konsep kepada kita adalah bagaimana menggunakan penglihatan kita mewujudkan segala sesuatu. Karena segala apa yang kita lihat itu, wujudnya itu, adanya itu adalah karena wujudnya Allah. Maka apapun yang kau lihat Allah sebenarnya, adanya itu adalah Allah, gitu loh. Tadi semua ini adalah asbak. Adanya asbak ini Allah tadi semua. Tapi asbak ini bukan Allah. Adanya asbak ini. Bahkan tusuk gigi pun, adanya tusuk gigi ini Allah. Adanya gelas ini adanya. Maka tadi Allah dalil kepada makhluk. Tadi semua ya. Maka sesungguhnya orang yang sudah melihat Allah, melihat makhluk, berarti Allah dalil adanya makhluk. Bukan makhluk dalil adanya Allah. Kebalik. Bagaimana yang muhaddas? Maka Abah protes itu kitab Tijan. Tadi bagaimana mungkin yang muhaddas dalil adanya yang qadim? Itu kebalik tandanya. Ya. Maka mari kita rubah paradigmanya. Kalian jajalah, kata Abah juga. Melihat segala sesuatu yang kalian inginkan, pertama lihatlah adanya sesuatu Allah. Tadi semua ya. Yang melihatnya juga Allah. Allah yang ada melihat Allah, begitu. Tadi semua. Ini terserah, itu adalah konsep kepada kita. Dan itu pernah dilakukan oleh mereka-mereka, termasuk Nabi Sulaiman, termasuk oleh Siti Maryam, termasuk oleh Raja Zulkarnain, termasuk oleh Luqman, termasuk oleh banyak dalam Al-Quran itu, termasuk juga oleh Nabi Daniela. Ya, maka tadi Nabi Daniela seorang nabi yang mujizatnya tadi sebetulnya adalah mujizat menghadirkan Allah. Karomah juga adalah pada seorang aulia menghadirkan Allah, itu karomah namanya. Ya, adapun maziah yang timbul pada benda khosyat namanya. Maka tadi pada saat engkau melihat segala benda dan engkau pandang Allah, benda itu punya khosyat. Tapi pada saat kau pandang salah benda itu, misalnya kata kamu ada benda ini adalah kolesterol, maka dia adalah khosyatnya yang tadinya positif jadi negatif. Maka sekarang kata Abah juga, karena hebatnya pikiran manusia, karena manusia adalah perwujudan Tuhan, apapun yang disangka oleh manusia terjadi. Nah inilah maka akhirnya manusia ada bersangka yang salah, akhirnya yang terjadi yang di luar kehendak kalian. Padahal kata Allah, anna indadzani abdi bih. Maka pada saat kalian menganggap daging itu kolesterol, dia jadi kolesterol. Maka menganggap kalian kacang itu adalah asam urat, jadilah asam urat. Kalian anggap ikan asin itu darah tinggi karena dia tergantung daripada yang kau anggap. Karena kamu adalah inna robbaka atau binas. Kamu itu Rob sebenarnya. Maka man aropa nafsahu faqad aropa robbahu. Maka kalian itu dahsyat sebenarnya. Kalian nggak ngerti saja. Maka manusia ini adalah partikel-partikel Tuhan. Yang sebenarnya tadi semua. Cuma manusia tidak menyadari itu. Dahsyatnya tadi semua. Ya. Maka makhluk yang paling aneh adalah manusia. Makhluk yang paling luar biasa adalah manusia. Makhluk yang dibanggakan oleh Allah adalah manusia. Karena kita adalah mazhar Allah.
Maka disitulah pada kalian ada kun fayakun. Syaratnya tabah ya tubuh taubatan. Jangan yang ada adalah kamu. Lepaskan aku empatmu, lepaskan aku tigamu, hadirkan aku sumber. Nah itu, ya, itu saja sebetulnya konsepnya. Nah, adapun sekarang ini kenapa wujuduka danbun akhirnya menjadi penghalang daripada rizki. Ad-danbu hirmanur rizki. Dosa itulah penghalang rizki. Sementara dosa yang terbesar adalah merasa wujud. Nah ini konsepnya. Maka kenapa tobat dan istighfar. Tobat, tabah ya tubuh taubatan. Kembalikan sebenar-benarnya diri kamu ada tidak ada. Yang ada hanya Allah. Tuh itu ya. Makanya banyak dalam Al-Quran ada ta'ibun, ada innallaha yuhibbut tawabin, tawab. Innallah, sungguhnya Allah adalah yuhibbut tawab, mencintai orang yang tawab. Tawabin wa yuhibbu, dan mencintai tahirin. Tuh. Ada taib, ada tahirin, tapi yang terbaik yang Allah sukai adalah al-inabah. Apa itu inabah? Al-inabatu ila daril khulud. Inabah, kembalikan. Kembalikan tubuhmu sebagai fiilnya, kembalikan hatimu sebagai asmanya, kembalikan ruhmu sebagai sifatnya, kembalikan sirmu adalah sebagai zatnya. Itulah taubat. Aku 4 kembali, aku 3 kembali, aku 2. Lahayun, kemudian ucapkan, aku tidak hidup, aku tidak melihat, aku tidak mendengar, aku tidak berilmu, aku tidak bergerak, aku semuanya. La maujuda illallah. Tadi, la hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la maujudun bihaqqi illallah. Tuh, berarti kamu sudah belajar tabah ya tubuh taubatan. Artinya di situ Allah mengatakan istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Tadi la ilaha illallah Muhammad astaghfirullah, barulah la ilaha illallah kun salli ala Muhammad, dengan tubuhmu sebagai Muhammad. Tuh, mim ha mim dal. Ada Muhammad hakiki pada dirimu, adalah hakikat ruhmu. Ada Muhammad majaji pada dirimu, adalah wujudmu, kepalamu mim, dadanya ha, udalnya mim, dal. Ada Muhammad harid pada dirimu, rasa yang menyambungkan tadi sedulur papat 5 pancer. Ada Jibril pada matamu, ada Mikail pada telingamu, ada Israfil pada mulutmu, ada Ijrail pada hidungmu. Satukan dengan rasa Muhammad. Muhammad Allah, Allah itu Muhammad itu Allah. Ada Ibrahim di matamu, ada Nuh di telingamu, ada Musa di mulutmu, ada Isa di hidungmu. Satukan dengan rasa Muhammad. Ada Abu Bakar di matamu, ada Umar di telingamu, ada Utsman di mulutmu, ada Ali di hidungmu. Satukan dengan rasa Muhammad, sahabat. Ya. Nah inilah. Maka sesungguhnya, marilah kenalilah Muhammad. Muhammad hak, hakiki, harid, majaji. Barulah kamu sampai kepada baginda Nabi Muhammad yang di Madinah sebagai Muhammad Darajat. Dia sebagai Ahmad yang sudah melahirkan Muhammad. Tadi semua. Maka sesungguhnya sekarang kamu adalah menjadi magnet rizki. Karena segala yang ada karena adanya Muhammad. Dan segala yang belum ada, karena kau Muhammad, maka engkau akan menarik segala yang belum ada. Sahabat, selama engkau sadar bahwa dirimu adalah wujud Muhammad. Bahkan kalaupun kau sudah mati, tubuhmu tidak akan pernah diganggu oleh apapun. Bahkan tanah pun akan sujud pada dirimu. Malaikat pun Israel tidak akan berani menyentuhmu. Inilah dikisahkan mereka para orang-orang yang sudah mengenali hakikat Allah, Muhammad pada wujudnya, dan Allah. Dikisahkan dalam beberapa kitab, malaikat Ijrail tidak berani sampai 40 hari hanya mutar-mutar saja di sekitar rumah itu. Sampai dia minta izin pada Allah, bahasa syariatnya. Akhirnya Allah lah yang mengundangnya. Tadi. Dengan panggilan yang tadi. Karena hanya Allah yang bisa manggil Allah. Tuh, begitu bahasanya. Bagaimana mungkin malaikat akan mencabutmu kalau engkau adalah guru daripada malaikat? Tuh. Coba kalau kalian udah paham. Kamulah guru para malaikat. Tadi semua. Tadi. Karena engkau adalah iblis. Gitu. Kan dikatakan malaikat itu gurunya adalah dulu muridnya iblis. Gitu loh. Pada saat sifat narun, sifat api pada dirimu sudah berpindah menjadi hawaun, ada sifat angin menjadi sifat maun, sifat air. Sekarang engkau adalah tanah, turobun. Maka engkau adalah menjadi guru malaikat dari narun, menjadi hawaun, guru daripada segala tumbuhan, maun, guru dari segala
binatang sekalipun tadi semua ya. Pahami ya sahabat, inilah tentang istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Mohon ampunlah kembali pada Allah tadi. Yursilis sama, dia akan menurunkan rezeki padamu. Karena kalau Allah bicara air adalah rezeki. Pahami sahabat ya. Wa yumdidkum bi amwalin, dia akan menurunkan amwal, harta. Maka harusnya kata Abah juga, yang disebutkan Islam itu adalah orang yang paling bahagia. Maka Abah katakan negara yang paling Islam adalah Finlandia. Karena survei membuktikan dia negara yang paling bahagia. Tapi orang kita sekarang ngaku Islam, tapi negara yang paling tidak bahagia, berarti adalah paling tidak Islam sebenarnya. Maka itulah kata Abah juga, yang merupakan kita umat yang terbaik, tapi sekarang menjadi umat terburuk sebetulnya, kalau kalian ngerti. Karena tidak berbuat apa-apa di dunia ini. Selain merepotkan orang, menuduh orang, mengkafirkan orang, tapi nggak sadar baju dapat orang, kacamata buatan orang, mobil buatan orang, HP buatan orang, sampai rumahmu segalanya, dari semennya, dari besinya, dari batunya, makanan di dapurnya, dari coet sampai ke gorengan sampai apa buatan orang, kompornya apanya, makanannya, dari miwon sampai sasa buatan kafir yang kamu itu, baju, celana, kolor, softtek yang kalian pakai buatan mereka. Terus apa yang kamu lakukan di dunia ini? Inilah umat yang terbaik menjadi umat yang terburuk hari ini. Tidak bisa berbuat apa-apa. Karena tadi, sok merasa mulia. Merasa orang Islam hari semua. Demi Allah saksikan Abah Setu ini semua. Kalian semua para ulama yang ada. Bertanggung jawablah kalian kepada umat-umat kalian sendiri itu. Karena kalianlah yang telah menipu mereka. Membohongi mereka. Tapi kalian nggak ngerti Allah. Nggak ngerti Rasulullah. Kalian hanya menipu mereka semuanya. Maka bertanggung jawablah tadi semua. Lihatlah umat-umat mereka. Sekarang dunia malah justru kebahagiaan ada di Eropa, kebahagiaan ada di Korea, di Jepang, kebahagiaan ada di Cina. Kita malah sebaliknya sekarang jadi jongos mereka. Pahami, Quran sudah mengatakan bumi ini untuk hambaku yang soleh. Ini tadi, orang salah yang rasa soleh. Sehat semua, mohon maaf itu saja yang bisa Abah sampaikan. Marilah baca istighfar, tapi di bulan Muharram, mandi tobatnya dibenarkan. Kemudian juga adalah bagaimana adalah pelepasan dirinya juga adalah harus dibenarkan. Kemudian sering-seringlah cari waktu, di waktu-waktu yang senggang, menekuk lidah ke atas, merapatkan gigi, napikan dirimu. Dan sesungguhnya tubuhku adalah afal Allah. Sesungguhnya hatiku asma Allah. Sesungguhnya adalah ruhku sifat Allah. Dan sesungguhnya diriku adalah wujudnya Allah. Sadari juga sesungguhnya tubuhku adalah sebagai hamba dan hatiku sebagai cermin, ruhku sebagai perwujudan ainullah, dan sebenar-benarnya syirku adalah Allah. Secara syariat aku adalah hamba Allah. Secara thariqat aku adalah merupakan asma Allah. Secara hakikat adalah sesungguhnya aku adalah kenyataan Allah, dan secara ma'rifat akulah Allah. Tuh, sebelum kamu menyadari kamulah Allah itu dalam wujud Muhammad, maka kau tidak akan pernah bertemu dengan rizkinya Allah Ar-Razak. Karena si Rojak itulah Allah. Si Goni itulah Allah. Si Mugni itulah Allah. Tidak bisa. Maka tahu, Inna Allah la yugayiru ma biqaumin. Ma biqaumin. Hatta yugayiru ma bi anfusihim. Tuh. Ya. Karena hanya oleh Allah sendiri. Tadi semua. Bukan oleh tubuhmu. Bukan oleh aku 4 mencari rizkinya. Bukan oleh aku 3 mencari rezekinya. Justru napikan tadi. Wasyari'u ila magfirati mir rabbikum. Bergegaslah tadi semua ya. Bergegaslah dan nikmatilah tadi. Arduhas samawati wal ar. Surga yang seluas langit dan bumi. Nikmati oleh dirimu. Jadilah orang kaya. Karena kalian memang harus pantas kaya. Kalian ini. Nah sekarang. Justru kenapa dimiliki oleh mereka. Ilmu dimiliki oleh mereka. Teknologi oleh mereka, kekayaan dimiliki oleh mereka, kebahagiaan dimiliki oleh mereka. Terus kalian masih punya anggapan bahwa kalian adalah sebagai umat yang terbaik. Dulu ya umat yang terbaik, tapi sekarang adalah umat yang terburuk, yang menuju kehancuran. Kalau kalian tidak bangkit hari ini, saksikan omongan Abah ini semua. Ini adalah, bahkan kita kata Abah juga, ngomongin garmen, kalian tukang masang kancing. Ngomongin mobil, kalian hanya tukang nyuci. Ngomongin motor, kalian paling masang baut, kebenerin karburator. Ngomongin apa? HP, paling-paling kalian jualan aksesoris. Inilah
kesadaran yang harus dibangun oleh kita. Bangkitlah hai orang Islam. Tadi semua. Tadi. Dan kalian yang merasa kiai ulama yang kalau nggak ngerti apa-apa mendingan diamlah. Tadi semua. Ya. Daripada nipu umat dengan sorga neraka, pahala, haram, halal. Giliran daging babi haram, korupsi mah nggak haram. Tadi semua. Ya. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.